Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku pemangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang kemarin sudah saya bahas videonya, sudah saya bahas di video sebelumnya dari teman saya yang juga seorang pemangkas rambut. Mas Dik, kenapa konten Mas Dik kok tidak satu tema saja? Kenapa kok campur aduk ya? Kenapa kok tidak tentang tutorial cara potong rambut? Jadi di sini sebelum ke pembahasan ya, ke jawabannya, karena saya juga pernah menjadi pemula. Jadi seorang pemula itu di samping butuh yang namanya ilmu pemangkasan, mereka juga butuh yang namanya motivasi. Tentunya juga bagaimana cara mereka mengantisipasi supaya pelanggan itu tidak lari, supaya mereka juga sabar menanti pelanggan dan tidak patah semangat. Jadi ini dibutuhkan oleh mereka yang masih pemula. Dan teruntuk mengapa konten saya tidak satu tema atau beda jalur itu sebenarnya enggak begitu ya sahabat ya, karena konten saya masih masih dalam ranah pangkas rambut. Jadi untuk jawaban yang pertama ya, yang tadi ya, yang sudah saya bahas, yang pertama karena saya ingin berbagi kepada mereka yang pemula. Karena mereka pemula itu di samping butuh yang namanya ilmu potong rambut, mereka juga butuh yang namanya motivasi. Motivasi dan bagaimana caranya ilmu tentang mengasah pisau, mengasah gunting dan juga menservis alat mesin cukur dan juga menservis semprotan juga, dan butuh motivasi yang namanya tentang kesabaran, tentang bagaimana caranya menunggu pelanggan, mencari pelanggan itu bagaimana. Di sini dibutuhkan yang pemula, dibutuhkan pemula bagaimana cara mereka supaya mereka tetap bersabar, tetap konsisten di dalam berkarir di dunia pangkas rambut. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Itu jawaban yang pertama. Dan untuk jawaban yang kedua, karena memang di daerah saya ketika saya minta izin kepada customer saya untuk dibuat ke video, terkadang mereka itu nggak mau ya sahabat ya, nggak mau karena malu ya, malu kalau di videoin. Jadi terkadang saya itu juga agak gimana, agak kerepotan juga, stok saya juga habis, maka saya berikan beberapa tutorial, beberapa ilmu tentang bagaimana caranya pemula itu harus bagaimana itu ya. Karena saya juga pernah merasakan yang namanya pemula. Itu yang jawaban yang kedua, karena tadi saya terkadang kesulitan mencari customer yang mau di videoin. Dan untuk jawaban yang ketiga, karena saya merasa bahwa sudah banyak tutorial tentang pangkas rambut yang ada di YouTube. Ada beberapa ilmu yang dibagikan oleh sahabat-sahabat kita yang sudah profesional. Jadi bagi sahabat semuanya yang ingin belajar tentang cara pemangkasan rambut, sahabat bisa melihat video mereka dan sahabat bisa memetik dan bisa diterapkan kepada ilmu sahabat semuanya yang cocok bagi sahabat semuanya. Jadi itu alasan yang ketiga, kenapa konten saya tidak hanya atau tidak satu tema tentang tutorial cara potong rambut saja. Jadi itu. Terus untuk jawaban yang keempat, ketika saya dapat seseorang yang ingin dibuatkan video, terkadang ketika akan divideoin, di situ ada beberapa customer yang mengantri. Jadi kesannya saya nggak enakan ya sahabat kepada mereka, karena mereka juga mengantri, menunggu, dan pada beberapa konten ya pernah ketika saya buat video dan ada beberapa customer yang mengantri, di situ mereka pulang karena merasa bahwa terlalu lama. Karena juga saya ketika bikin video pada tahap proses yang atas, di sini saya memakai tripod dan saya pindah-pindah tripodnya. Jadi kesannya itu agak lama. Jadi itu karena intinya saya nggak enakan kepada mereka ya. Dan ini bisa dijadikan jawaban kepada sahabat saya yang bertanya bahwa konten saya masih tetap dalam ranah pangkas rambut. Karena juga namanya pemula. Pemula itu ya butuh ilmu pangkas rambut, mereka juga butuh yang namanya suntikan motivasi. Motivasi bagaimana seharusnya sebagai pemula itu supaya mereka tetap bertahan, tetap bersabar menanti
datangnya pelanggan dan juga bagaimana caranya mencari pelanggan, customer yang masuk dan bagaimana caranya menyapa supaya mereka itu betah potong rambut di tempat di tempat sahabat yang masih pemula itu. Namanya juga ilmu itu kan nggak serta-merta tentang bagaimana cara potong rambut saja. Karena di sini masih satu tema kalau menurut saya ya sahabat ya. Jadi sahabat bisa mencari sendiri ataupun bisa memikirkan sendiri apa maksud saya yang saya sampaikan pada video saya kali ini. Jadi itu saja tentang bagaimana caranya atau bagaimana seharusnya kita, dan itu jawaban yang bisa saya sampaikan kepada teman saya dan mungkin bisa mewakili kepada sahabat semuanya yang mengikuti channel saya. Di sini ada cerita ya sahabat ya. Saya bercerita kepada sahabat semuanya. Kemarin lusa itu saya didatangin oleh teman saya yang juga seorang pemangkas rambut ya. Karena beliau ini juga curhat kepada saya bahwa pangkasnya itu sepi ya, sepi padahal beliau ini juga sudah mahir tentang pemangkasan. Dan di sini beliau ini saya sarankan ada dua ya sahabat ya, ada dua, dan ini mungkin bisa dijadikan pembelajaran kepada sahabat semuanya bahwa ketika kita baru beberapa tahun ya, sahabat saya ini kalau nggak salah baru 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun beliau ini buka pangkas di rumahnya. Karena saya lihat itu rumahnya itu terlalu gimana, ditanjakan ya, ditanjakan di jalan belokan, jadi posisi tempat pangkasnya itu terlalu tinggi dari jalan raya dan sedikit di jalan belokan dan tanjakan. Jadi ini pengaruh sekali bagi mereka atau customer yang ingin mampir ya. Kalaupun tetangganya mungkin ada yang mampir, tetapi kalau ada seseorang yang mungkin lewat, terkadang mereka juga kalau mampir sangat gimana, berpikir 2 kali karena tempatnya juga ditanjakan dan posisi tempat pangkasnya itu terlalu tinggi dari jalan raya. Ini salah satu penyebab yang bisa saya analisa bagi teman saya dan ingin saya bagikan kepada sahabat semuanya yang pemula, supaya ketika pemula yang mungkin rumahnya begitu, usahakan sahabat semuanya nanti dulu bukanya di rumahnya. Mungkin sahabat bisa buka dekat di rumah sahabat yang mungkin agak lurus jalannya, tidak naik turun, dan posisi tempat pangkas rambutnya sedikit agak datar dengan jalan raya, dan nanti bisa dialihkan ke tempat rumah sahabat semuanya. Terus tentang motivasi saya kepada sahabat saya di sini bahwa ketika kita punya masalah seperti ini ada dua jalur ya, maksudnya ada dua solusi. Yang pertama tadi solusi keluar ya, dan yang kedua adalah solusi yang ke dalam. Untuk sahabat saya di sini yang kemarin itu saya itu curhat, saya kasih solusi ke dalam ya, karena beliau ini juga berkata bahwa ingin merombak semua pangkas rambutnya, mungkin dialihkan apanya yang diturunkan atau dicat ulang, terus dikasihkan banner yang bagus, dibuatkan mungkin kursi hidrolis yang baik. Itu perkataan sahabat saya, tetapi saya sarankan kepada sahabat ini untuk mencari solusi dari dalam. Dari dalam maksudnya ya introspeksi diri ya, karena juga seorang pemangkas rambut ketika sepi itu kita harus introspeksi diri. Mungkin dari diri kita, mungkin diri kita juga kurang ramah kepada customer, diri kita juga kurang ramah kepada kedua orang tua, kita kurang sedekah, itu mungkin juga bisa. Kita kurang berdoa, kita terlalu mengandalkan diri kita tidak mengandalkan Tuhan kita untuk sukses di dunia pekerjaan kita. Itu juga pengaruh kepada kesuksesan kita sebagai pemangkas rambut. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada sahabat semuanya, dan mungkin ini bisa dijadikan motivasi kepada sahabat semuanya supaya sahabat semuanya tetap semangat, tetap bersabar, dan saya doakan tetap sehat dan bisa sukses di dunia pangkas rambut. Sekian dari saya, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.